Halo Bolotani, kaum cocoknologi, penghobi bercocok tanam dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang di channel Penyuluh Ganteng bersama saya Amri, still from the rice field. Jadi Bolotani, ini adalah video pertama di channel ini. Di channel yang akan membahas tentang seputar pertanian, baik dari pertanian organik, pertanian anorganik, pertanian hidroponik atau bioteknologi dan lain sebagainya. Saya akan bahas di dalam channel ini. Tetapi untuk di awal-awal video saya akan lebih menekankan kepada dua sistem pertanian, yaitu sistem organik dan sistem anorganik. Nah, mungkin dari beberapa channel, banyak channel-channel lain yang membahas tentang organik, membahas tentang anorganik. Tetapi banyak juga yang akhirnya menimbulkan stigma yang tidak baik. Nah, di sini saya tidak akan mengkambing hitamkan salah satu sistem itu. Saya tidak akan menjelekkan, tetapi saya akan memberikan kelebihan serta kelemahan dari masing-masing sistem. Nah, tapi sebagai catatan, mungkin di awal-awal video saya akan lebih menekankan kepada sistem anorganik yang akan saya buat konten, karena pada saat ini mayoritas petani di Indonesia adalah petani dengan sistem anorganik. Kenapa demikian? Nah, saya udah melihat banyak-banyak faktor sehingga saya merasa harus segera saya buat konten agar petani bisa lebih baik lagi dalam sistem budidayanya. Bukan berarti yang saat ini tidak baik, tetapi yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, di sistem pertanian anorganik sendiri saya akan membuatkan konten yang runtut, yang berkesinambungan, kontinu dari pemupukan, pestisida, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin nanti akan saya selingi dengan hal-hal yang saat ini sedang menjadi prioritas. Misalkan saya udah bahas tentang pemupukan A sampai Z, ternyata ketika sampai C, saat ini nih lagi musimnya layu fusarium atau sebagainya, maka disitu akan saya selipkan konten-konten tersebut. Oke, Bolotani, kembali lagi ke sistem yang tadi saya sampaikan, dua sistem, organik dan anorganik. Nah, di sini kenapa sih menjadi organik itu rasanya sulit, membuat sistem budidaya organik kayaknya ntar dulu deh, karena lebih nyaman dengan sistem anorganik yang lebih mudah. Ya, betul sekali. Banyak sekali fakta-fakta tersebut. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita menggunakan sistem organik. Nah, di dalam sistem organik sendiri ada dua hal yang saya soroti terkait dengan kelemahan dari sistem organik. Nah, sistem organik memang mempunyai kelemahan, tapi juga mempunyai kelebihan. Jadi kelemahannya itu seperti susah nih untuk penanggulangan hamanya, pengendalian hamanya susah. Terus untuk pemupukannya sendiri itu butuh yang sangat banyak. Nah, tetapi kan tidak harus kita menggunakan pupuk kotoran hewan yang kita angkut dalam jumlah banyak. Kan tidak harus itu dalam pertanian organik. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang saya soroti seperti itu. Lah, di pertanian organik sendiri memang punya kelemahan, yang memang kelemahan-kelemahan kita tidak diperkenankan menggunakan bahan aktif yang serta-merta mengendalikan atau malah membunuh dari organisme pengganggu tanaman. Nah, kalau kelebihannya juga banyak. Kelebihannya, tanaman yang kita tanam cenderung lebih sehat karena tidak ada residu pestisida. Terus juga ramah lingkungan, harga jualnya tinggi dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan membahas tuntas tentang pertanian organik di sini karena ini masih video perkenalan. Nah, untuk sistem organik sendiri, kelebihannya apa? Kelebihannya itu mudah. Kelebihannya mudah untuk diaplikasikan. Yang kedua, tidak membutuhkan kos tinggi bagi karyawan yang akan bekerja di lahan pertanian kita. Namun tidak juga ini menjadi positif semua, ada juga negatifnya. Seperti apa? Seperti ketika saat ini kelangkaan pupuk yang luar biasa. Nah, Bolotani pasti kebingungan. Pupuk subsidi lagi langka, gimana sih menanggulanginya? Nah, terus belum lagi tanahnya nanti menjadi asam, belum lagi nanti hamanya resisten karena terlalu sering menggunakan pestisida. Nah, gimana sih? Nanti akan saya bahas total, saya akan kupas tuntas. Dan apabila Bolotani
mempunyai ide, mempunyai pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ini. Nanti akan saya buatkan prioritas-prioritas yang saat ini dibutuhkan oleh bolo-bolo tani sekalian. Mungkin saja apa yang saya sampaikan itu spesifik lokasi, spesifik waktu. Nanti akan saya sampaikan itu. Apakah ini spesifik di lokasi yang saya saat ini tempati? Apakah pada waktu hujan kah atau seperti apa? Akan saya sampaikan di dalam video. Nah, apabila bolo tani juga mempunyai ide yang membuat sanggahan terhadap statement saya, silahkan komen di bawah ini. Nanti akan saya hubungi secara personal. Kalau bisa ditambah juga dengan media sosial yang bisa saya hubungi, karena bukan berarti apa yang saya sampaikan salah ataupun menjadi sangat benar, tetapi ini hanya dalam metode sharing, dan bisa jadi ini spesifik lokasi tempat saya saja dan tidak bisa diaplikasikan di tempat yang lain. Nah, kenapa sih saya posting videonya tuh cukup lama ya? Mungkin sekitar 1 minggu hanya 2 video atau 3 lah, maksimal itu 3. Karena saya juga harus mencari literaturnya, tidak semerta-merta dengan adanya pengalaman atau asumsi tanpa adanya kaidah ilmiah saya serahkan, langsung saya buatkan konten. Wah, ketika ada masalah, statement saya tidak bertanggung jawab, selesai sudah, saya akan dihujat oleh netizen. Maka dari itu, sebelum saya menyampaikan atau membuat konten, saya selalu akan mencari literaturnya terlebih dahulu. Nah, boleh juga bolo tani bisa follow media sosial saya apabila saya tidak sempat atau mau konsultasi secara pribadi, boleh langsung, nanti saya sertakan link media sosial saya di bawah ya. Nah, mungkin bolo tani ini bertanya-tanya, siapa saya kan bikin konten seenak jidat, bikin konten kayak pakarnya aja loh. Bukan gitu. Jadi background saya itu dari lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang fokusnya pada penyuluhan pertanian berkelanjutan. Nah, di penyuluhan pertanian sendiri itu bukan berarti saya menguasai materi nih. Saya juga bisa memanggil konsultan lain atau orang-orang lain. Saya memfasilitasi bagi bolo tani yang ingin belajar seperti itu. Mungkin saya tidak menguasai, maka saya akan carikan narasumber seperti bolo tani, atau saya carikan literatur yang relevan dengan apa yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, itu adalah perkenalan singkat saya. Jadi ke depan saya akan membuatkan beberapa konten. Untuk konten pertama yang saya tekankan adalah pemupukan. Maka di konten selanjutnya akan saya sampaikan bahwasanya dasar-dasar tentang pemupukan terlebih dahulu, dan selanjutnya akan saya bahas tentang unsur hara yang ada di dalam pupuk secara jelasnya dan lengkap. Jadi baik dari fungsinya, baik dari kedudukannya, penggunaannya, dari kelebihan, kekurangan, dan jenis-jenis serta merek dagang pupuk tersebut. Selanjutnya setelah pemupukan selesai, baru saya akan berpindah ke pestisida. Nah, seperti itu. See you on next video. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Komen apabila ada pertanyaan, ada sanggahan. Di like videonya ya, jangan lupa. See you on next video. Bye bye.